Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Majelis Mahabbah Channel, iri adalah perasaan tidak senang apabila orang memperoleh nikmat, atau sebaliknya senang bila orang lain mendapatkan musibah. Biasanya sifat iri tersebut selalu diiringi dengan dengki. Sifat iri banyak dalam kehidupan sehari-hari, seperti iri terhadap tetangga kaya raya, iri kepada orang lain yang sukses. Sifat iri ini sangat mengganggu ketenangan jiwa, hati, jiwa tidak tenang karena kita memiliki sifat iri tersebut. Apalagi dalam bulan Ramadan ini memang sulit. Walaupun sedang berpuasa, apalagi orang sudah membeli baju lebaran, sudah membeli kue dan lain sebagainya, dalam hati banyak orang yang memang tidak senang bahwa memiliki sesuatu di orang lain, atau orang lain punya baju baru, punya motor baru, mobil baru, dan lain sebagainya. Maka sifat-sifat itu hendaknya kita hindari, hendaknya kita jauhi. Kita latih di bulan Ramadan ini untuk menjauhkan sifat iri tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'd. Janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Bahwasanya sifat iri ini dinas dalam Al-Quran, saking kita harus menghindarinya. Apalagi di bulan suci Ramadan. Bersihkan diri, bersihkan hati. Kemudian sifat dengki. Dengki adalah berusaha menghilangkan nikmat yang telah diperoleh orang lain. Orang lain memiliki sesuatu, rasa ingin menghilangkan. Orang senang, inginnya menderita. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Ahmad dan Turmudi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabba ilaikum da'ul umami qablakumul baghdha'u wal hasadu. Iya haliqatud dini la haliqatus syar. Telah masuk ke dalam tubuhmu penyakit-penyakit umat terdahulu, yaitu benci dan dengki. Itulah yang membinasakan agama, bukan sekedar mencukur rambut. Hadis riwayat Ahmad dan Turmudi. Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa hancurnya suatu agama sejak dahulu disebabkan oleh timbulnya sifat benci. Sifat benci di antara para pemeluknya. Apabila sifat dengki berkembang
di masyarakat akan menimbulkan kekacauan, kebohongan, dan fitnah. Oleh karena itu, kita harus menghindari sifat dengki dan sombong. Baik sombong karena orang tua kaya raya atau kita kaya raya. Sombong karena merasa kita lebih hebat, lebih pintar, kemudian kita lebih wow dari orang lain, maka kita harus menghindarinya. Kemudian sifat hasud yang harus kita hindari dalam kehidupan sehari-hari kita, apalagi sekarang sedang bulan suci Ramadan, kita harus menjauhi sifat hasud. Hasud dalam bahasa Arab adalah dengki. Tetapi dalam kegiatannya, hasud adalah kelanjutan dalam hasud adalah kelanjutan dari sifat dengki, yaitu mengajak orang untuk merusak atau menjatuhkan orang lain yang dibenci. Merusak, menjatuhkan orang lain yang kita benci. Iblis tidak suka pada orang yang senantiasa bersatu, bersaudara, sesama manusia, terlebih sesama umat muslim. Jangan sampai saling menjatuhkan. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Abu Daud, Bismillahirrahmanirrahim, Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Jauhkanlah dirimu dari sifat dengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Sifat dengki ini, kita punya banyak kebaikan, akan hangus karena dengan sifat dengki itu sendiri. Dengki itu bisa terlihat dengan wujud, perbuatan, atau dari ucapan, atau dengki tidak terlihat dari kasat mata, melainkan dalam hati seseorang. Mari kita bersama-sama untuk menjauhkan perbuatan-perbuatan yang demikian, sifat hasud, sifat dengki, dan ada lagi yang kita harus jauhkan dari sifat buruk itu, yaitu fitnah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 193. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna dinu lillah. Fa in intahu fala udwana illa 'alal zalimin. Shadaqallahu adzim. Dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi, dan sehingga ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Dari ayat tersebut dapat diambil pelajaran bahwa fitnah adalah perbuatan yang sangat keji, sehingga ada pepatah mengatakan bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Saking kejam-kejamnya fitnah. Karena fitnah itu adalah menyebar kabar yang tidak benar atau menyiarkan rahasia aib seseorang kepada orang lain.
orang lain punya salah, punya dosa, lalu kita sebarluaskan, maka itu adalah perbuatan yang keji. Kalau tidak bertobat, maka orang tersebut orang yang suka memperlihatkan, menyampaikan, membongkar aib seseorang kepada orang lain. Memang betul dia tidak baik kelakuannya, misalnya, lalu kita sampaikan keburukan kepada orang lain, maka sesungguhnya dia yang menyampaikan ada lebih buruk. Orang yang dia jelek-jelekan, orang yang dia fitnah, maka dosanya akan diambil terus oleh orang yang selalu memfitnah tersebut. Sahabat Majelis Mahabbah channel, hadanallah wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga puasanya lancar dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Jauhkan sifat-sifat buruk sehingga kita hati lebih tenang, lebih nyaman dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.